Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tenteretan, para hadirin Kota Maipon, para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaula cintai, kaula amun jaeki. Muka-muka bedena pengajian peneka dalam rangka Harlah jemaah sholawat nariyah, jemaah sholawat. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar dan banyak manfaatnya. Membaca sholawat, maca sholawat, mau sholawat, komandona dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Membaca sholawat komandonya dari Allah kepada orang mukminin lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah menganugerahkan ketetapan sholawat penghargaan, sholawat rahmah, sholawat kemuliaan, sholawat kasih sayang, sholawat penghargaan, sholawat kemuliaan. Allah menganugerahkan, menetapkan kepada beliau Nabi Muhammad, ada yang langsung, ada yang melibatkan para malaikat-malaikat. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada penghargaan yang langsung, ada penghargaan yang melewat malaikat-malaikat. Ada kemuliaan yang diberikan rahmah yang langsung, ada yang lewat malaikat-malaikat. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa yang diberikan oleh Allah, anugerah sholawat yang diberikan kepada Sayyidina Muhammad, supaya orang mukmin juga memperoleh dari Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad.
supaya memperoleh, maka orang mukmin supaya bergabung sehingga memperoleh yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Orang mukmin diperintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, sehingga hubungan tambah dekat, tambah akrab, tambah bagus, tambah baik, bisa memperoleh zahir batin dunia akhirat. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad juga Allah memberikan kepada kita, mengalir kepada kita. Maka dari itu para sahabat Nabi senang membaca sholawat. Ketika kita dalam sholat bertakbir, bertasbih dalam sholat, ada takbir dalam sholat Allahu Akbar, ada tasbih, ada tahmid, subhanallah azimi wa bihamdihi, subhanallah a'la wa bihamdihi, ada sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, dan sebagainya. Ada menghadap kepada Allah, ruku, sujud kepada Allah. Setelah at-tahiyyat, di dalam at-tahiyyat ada salawat kepada Nabi Muhammad, ada salam kepada Nabi Muhammad, sehingga kita berada di naungan Allah di dalam rombongan Kanjeng Nabi Muhammad, sebagaimana orang-orang yang saleh berada di rombongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi Kanjeng Nabi Muhammad satu rombongan, orang-orang saleh berada di rombongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain memperoleh apa yang dari Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad, juga kita supaya masuk ke dalam rombongan, dari rombongan umum masuk ke dalam rombongan yang khusus, dari yang khusus sampai terus kepada yang lebih khusus, istimewa, dan seterusnya. Maka di suatu waktu Kanjeng Nabi Muhammad bersama beberapa sahabat menyampaikan apa yang disenangi. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat yang lain. Termasuk Sayyidina ketika sampai ke Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, saya ada 3 yang saya senangi di dunia ini. Yang pertama, duduk di dekat Nabi Muhammad. Bila duduk berkumpul dengan Nabi Muhammad, merasakan nikmat, merasakan kesegaran, merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bertambah senang duduk dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, senang menggunakan hartanya untuk cita-citanya Kanjeng Nabi Muhammad, untuk keperluan Nabi, perjuangan Nabi, cita-citanya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka itu banyak pengorbanan Sayyidina Abu Bakar mulai awal sampai akhir yang sangat luar biasa. Terus mengorbankan, menafkahkan, mengeluarkan kekayaannya, hartanya untuk misi-misinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, senang bersolawat. Jadi dengan Allah bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Bersolawat, menghadap kepada Allah, berada
di rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad. Sujud berada di rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad. Berhubungan berada di rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad. Di gabungannya Kanjeng Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik ketika jadi di dalam syahadat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi sehingga terus mengalir kepada dirinya, sehingga menghadap kepada Allah selalu berada di gabungannya Kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam salat ketika kita rukuk, sujud, at-tahiyat ada Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina Muhammad, sehingga menghadapnya kita rukuk dan sujudnya, salat, beribadah berada di rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita di dalam Fatihah, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tetap berada di dalam rombongan orang-orangnya Allah. Orang-orangnya Allah. An'amta alaihim, mulai dari para salihin, para syuhada, para siddiqin, para nabi-nabi. Sayyidnya para anbiya wal mursalin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Berita di Nabi Adam, manusia pertama, diberi untuk membawa nur ini. Nabi Adam diberi kemuliaan, manusia pertama diberi kemuliaan, membawa nurnya Nabi dan diberi ilmu oleh Allah. Ada ilmu, ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nur Muhammad. Kalau nur yang umum semua memperoleh, ini membawa nur Nabi Muhammad. Makanya malaikat di dalam tiba itu ada qila huwa Adam, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Jadi memperoleh tambahan derajat, kemuliaan dan sebagainya. Demikian juga Nabi Nuh selamat beserta rombongan karena ada nur di dalam, sehingga menambahkan keharmonisan, menambahkan perhatian Allah kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Wa shalli ala Muhammad. Qila huwa Adam, qala Adamu bihi uniluhu 'alal maratib. Qila huwa Nuh, qala Nuhum bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Ini terus turun sampai ke Nabi Ibrahim. Qila huwa Ibrahim, sampai malaikat-malaikat, apa ini nur? Siapa ini? Apa Adam? Apa Nuh? Apa Ibrahim? Maka jawabannya di akhirnya masih belum. Ini yang membawa, nanti puncaknya ada di akhir Sayyidina, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Nabi Isa, Nabi Isa memberikan kabar gembira. Nabi Musa aku, qila huwa Ibrahim, qala Ibrahim, qala Ibrahim
taqumu hujjatuhu 'alal ubadil asnami wal kawakib. Qila huwa Musa. Qala Musa akhuhu walakin hadza habibu wa Musa kalimu mukhatib. Qila huwa Isa. Qala Isa yubashiru bihi baina yaday nubuwatihi kal hajib. Oh, malaikat, siapa kekasih ini? Siapa yang mulia, yang sangat mulia ini, yang sangat agung, yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah dan sebagainya? Ini malaikat bertanya-tanya. Apa ini Isa? Nabi Isa yang memberi kabar gembira. Faman hadzal habib? Siapa kekasih ini? Faman hadzal habibul ladzi albastahu latal waqar wa tawajtahu bitijanil mahabati wal iftikhar wa nasyarta ala rasulillah sahib qala huwa nabi huwa Muhammad wa nabi istakhartu min Lu'ay ibn Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu. Ini tanda-tandanya nanti akan meninggal ayahnya abuhu dan akan meninggal ibunya. Jadi Kanjeng Nabi ketika dalam kandungan abahnya wafat, kemudian lahir hanya berapa tahun, ibunya kemudian dipelihara. Yamutu abuhu wa ummuhu wa yakuluhu jadduhu. Lewat dengan siapa? Kakeknya. Jadduhu. Yamutu abuhu wa ummuhu wa yakuluhu jadduhu thumma musyaqiku. Allahumma salli wa sallim. Jadi ada hubungan mulai dari Nabi Adam, ini cahaya nur yang istimewa ini ada hubungan sampai Nabi sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memperkenalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagian dari doanya Nabi Adam mohon kepada Allah membawa Nabi Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammad. Sebagian doanya membawa Nabi Adam, sebagian doanya membawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa memohon setelah tahu kemuliaan Nabi Muhammad beserta umatnya, memohon supaya dimasukkan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya sholawat agar hubungan kita tambah erat, tambah bagus. Allahumma salli salatan kamilah. Ini sholawat, kita sholawat diperintah oleh Allah. Kita ini mempunyai guru, kita ini punya guru atau punya ustadz atau punya orang tua, beliau-beliau aulia-aulia mulia. Allah memberikan kemuliaan itu lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Tuntunan ajaran Quran lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Hadis qudsi lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Tuntunan ajaran Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad.
perintah Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad, anjuran Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad. Bila tuntunan Allah, bila perintah dilaksanakan, di dalam perintah itu ada ridhonya Allah. Makanya orang bila selalu melaksanakan perintah Allah, akhirnya diridhoi, akhirnya dicintai oleh Allah. Lewat tetap ini, lewatnya perintah, tuntunan, ajaran lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia para guru-guru, ini karena nyambung dengan lewat tuntunannya kanjeng Nabi Muhammad. Ada aulia di dunia ini, aulia, akhlak, anjab, sadat, akhlak, semua ini karena lewat kanjeng Nabi Muhammad. Karena melaksanakan tuntunan Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad. Lahir para aulia-aulia, lahir para ulama-ulama, lahir para soleh, terus sampai sekarang kita memperoleh, kita ini kumpul di pengajian karena ingin nyambung dengan tuntunannya kanjeng Nabi Muhammad. Karena bila dilaksanakan anjuran-anjuran, tuntunan-tuntunan, perintah-perintah, bila dilaksanakan di dalamnya ada kasih sayang Allah, ada cintanya Allah, ada ridhonya Allah, ada ampunan Allah, ada barakah dari Allah yang terus buahnya sampai ke akhirat, yang cahayanya terus sampai akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Salatan kamilah. Kita ini tidak bisa berterima kasih kepada kanjeng Nabi Muhammad karena bila dijalankan di dalam ada ridhonya Allah, ada pahala, ada penghargaan dari Allah. Ini kanjeng Nabi Muhammad yang dijadikan oleh Allah, dijadikan pelantara. Jadi kita berterima kasih kepada kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana terima kasih? Tidak bisa kita membalas, maka Allah yang bisa membalas. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Seperti kita kepada ayah dan ibu, bagaimana mau membalas kebaikan jasa-jasanya orang tua kita? Tidak gampang. Karena kita ini daging yang diciptakan oleh Allah, mulai dari mbah sampai ke orang tua kita, ini lewat dari orang tua kita ini. Diproses di dalam sampai lahir kita ini, merawat kita, menyayangi kita. Makanya hanya sedikit yang bisa kita membalas jasa-jasanya orang tua kita. Yang bisa membalas, maka kita mohon kepada Allah. Jadi makanya ada doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, apalagi kanjeng Nabi Muhammad. Maka kita berselawat, Allahumma, yang sampai lahir orang, sampai bila ajarannya dilaksanakan di dalamnya ada ridhonya Allah, ada penghargaan sampai di akhirat, ada pahala, ada surga dan sebagainya yang menyangkut hidup kita selama-lamanya di akhirat. Bukan hanya 100 tahun, 200 tahun, ribuan tahun, jutaan tahun yang kita tidak tahu lamanya. Hanya Allah terus menerus. Itu buah bila dilaksanakan tuntunannya Allah, semua lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Quran 30 juz lewat kanjeng, hadis kursi, ada kabar-kabar yang lain lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini pentingnya merapatkan hubungan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga tidak salah tujuan kita, sehingga tidak salah arah kita, sehingga tidak salah mencari guru. Kita mencari guru kemana-mana, mencari ustadz, mencari guru kemana-mana, semua mencari guru, mencari ustadz, mencari guru yang nyambung dengan keguruannya kanjeng Nabi Muhammad. Biarpun dia sakti seperti apa, kalau tidak nyambung dengan keguruannya kanjeng Nabi Muhammad, kita tidak mau berguru. Kita tidak ingin lepas dengan kanjeng Nabi Muhammad sampai ke akhirat. Walaupun sakti bisa begini, bisa seperti, kita tidak mau berguru kalau tidak nyambung dengan keguruannya kanjeng Nabi Muhammad
Ini pemberian besar Allah memberikan, menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad ke dunia ini penghargaan besar, kasih sayang besar kepada hamba-hambanya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah. Salat, ya Allah, tetapkan solawat. Solawat apa? Solawat salatan kamilah, solawat yang sempurna, agar mengalir kepada kita sempurna. Kita membutuhkan kesempurnaan zahir batin dunia, sehingga balasannya sempurna. Salatan kamilah. Wasallim salaman tamman ala sayyidina. Salim salaman. Salam maknanya ini keselamatan, kedamaian, kesejahteraan taman yang lengkap. Sejahtera hatinya sejahtera, kehidupannya sejahtera, lahir buat sejahtera. Salaman taman. Salam maknanya selamat. Salam maknanya damai. Salam maknanya sejahtera. Allahumma shalli ala Muhammad ala sayyidina Muhammad. Paling sedikit dibalas 10. Itu paling sedikit. Paling sedikit Allah memberi balasan solawat 10. Jadi bila orang ingin memperoleh solawatnya Allah, maka bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Wah, sampai sahabat ini memperoleh cintanya Allah karena dekat dengan Kanjeng Nabi, padahal dulu jahiliyah. Setelah dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, bersama Kanjeng Nabi Muhammad, sampai ada yang memperoleh radhiyallahu anhum wa radu, ada yang memperoleh yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jahiliyah terlepas, tanhallu bihil uqadu, dengan sebab turunnya Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah diturunkan oleh Allah Kanjeng, tanhallu bihil uqad, hilang kejahiliaan, menjadi orang yang makrifah kepada Allah, menjadi orang yang mempunyai hubungan yang hebat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah lahirnya Kanjeng Nabi, terutusnya Kanjeng Nabi, alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu. Dia orang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala jember, senang, elang ruwet. Biasanya arasa berat, merasakan berat, elang berat, menjadi jember, senang, nikmat, elang ruwet. Tamfariju bil wa tuqwa bil hawaij, kebutuhan. Kita membutuhkan makrifah, kita membutuhkan mahabbah, membutuhkan cinta yang tidak terbatas sampai ke akhirat, membutuhkan kasih sayang. Wa tuqwa bil hawaij. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa tuqwa bil hawaij, dipenuhi dengan sebab Kanjeng Nabi Muhammad ini. Hawaij apa? Kebutuhan. Kita mempunyai kebutuhan zahir batin, akal zahir batin, mempunyai kebutuhan sampai akhir. Mungkin orang kekurangan kebutuhan, misalnya beten kekurangan vitamin C, berapa kira-kira? Beten mun kekurangan vitamin C berapa? Akibatnya beremah. Otak kekurangan vitamin A beremah, tak memenuhi kebutuhan. Kita membutuh vitamin nikah. Kekurangan vitamin E beremah.
kekurangan vitamin B neka berema beten. Otak kekurangan apa boleh? Kekurangan apa? Gizi na kurang. Kita nika andi kebutuhan sekotu terpenuhi kebutuhan batin nika sampai ke akhirat dekian. Teka nikah penuh cukup kebutuhan, tapi bada sih tak tercukupi kebutuhan. Mesti tak seimbang hidupkan. Tak seimbang abadna, tak seimbang jalan politikna. Pasti kurang seimbang berhubungan dengan Allah, tak seimbang hidup sampai akhirat. Makanya dia waktu babil hawaij. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hubungan baik tak bagus, ate wen akal ning salsal wen. Cer kalacer. Makanya beda waktu bil hawaij. Wa tunalu sampai keinginan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yustasqal ghamam, setak cair detik cair, terurai cair. Biasanya beku menjadi sebab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sahabat-sahabat setelah mendekat dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqba bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim. Wa husnul, bukan hanya husnul khotimah bila dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad, dengan Allah diberi penghargaan husnul khawatim. Umurna, hartana, odikna, kapi segala peneka seelakone kapi perbuatannya tengkana, puncaknya menjadi husnul khawatim semua. Menjadi husnul, benihun husnul khotimah, tapi husnul khawatim. Jadi mun orang andi lalakon ngalemak, andi pekerjaan misalnya sampai 10, tapi akhir puncaknya dadi kebaikan itunya, dadi kebaikan di akhirat. Ini penghargaan dari Allah. Wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim biwajhil karim wa ala ali wa sahbih. Ku sholawat salam niki juga iparengake ke keluarga alihi rombongannya kanjeng Nabi, alihi keluarganya kanjeng Nabi, alihi sahabatnya kanjeng Nabi, alihi pengikutnya kanjeng Nabi sampai kiamat. Jadi maknanya alihi pengikutnya kanjeng Nabi, maknanya alihi keluarganya kanjeng Nabi, maknanya alihi kelompoknya kanjeng Nabi, maknanya alihi rombongannya kanjeng Nabi. Oh, sahbih disebut lagi kangkui mapadeng, kangkui lebih nampak. Semuanya tidak disebut wasahbihi, sudah masuk ke dalam alihi. Karena itu sahabat masuk ke dalam rombongannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin, di lamhatin terus menerus sebanyak kedipan mata, wa nafasin hembusan napas, bi'adadi dan sebanyak hitungan yang diketahui oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus menerus karena kita membutuhkan Allah terus menerus, zahir batin dunia, karena semua pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur Allah lewat ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Epalebat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aulia ulama epalebat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Nabi Adam perkenalkan Nabi Adam dan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Allahumma salli salatan kamilah
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتقضى بالحوائج وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه